Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bisri dari kelas 11 IPS 4 nomor urut 19. Dan sekarang saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia, Indo-Buddha. Kerajaan maritim merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang ekonomi bergantung pada perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Kerajaan-kerajaan maritim sempat berjadi masanya. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia banyak yang awalnya merupakan pendatang kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Tercatat sebanyak 6 kerajaan maritim Indo-Buddha yang pernah menetap dan menguasai sebagai wilayah Indonesia. Berikutnya, yang pertama, Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini, kecuali prasasti Tujuh Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti Tujuh Yupa menceritakan tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu Kulunga, Aswawarman, dan Kuluwarman. Kutai dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berikutnya, Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 Masehi yang terletak di Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten hingga Cirebon. Beberapa sumber sejarah yang membahas kerajaan ini adalah buku karya Claudius Ptolemaeus, berita dari Gunawarman, pendeta dari Kashmir, dan sebagai macam prasasti seperti prasasti Caruten dan prasasti Pasir Kalengkak. Selanjutnya, Mataram kuno. Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi yang berlokasi Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki sumber sejarah terlengkap. Mereka meninggalkan banyak prasasti, yaitu prasasti Manteasi, prasasti Gedo, prasasti Kalasan, prasasti Kalitung, prasasti Kelurak, prasasti Dinoyo, dan prasasti Cangal. Berikutnya, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipercaya berdiri pada abad ke-7 7 Masehi. Terdapat perdebatan mengenai lokasi kerajaan ini. Ada yang menyebut bahwa kerajaan Sriwijaya bertempat di Palembang, sementara sebagian lain percaya kalau kerajaan ini berlokasi di Minangkabau, Jambi. Sumber sejarah yang merujuk kepada kerajaan ini pun cukup banyak, yaitu berupa prasasti, naskah, piagam, serta berita dari Cina. Sriwijaya meninggalkan prasasti di dalam dan luar negeri. Beberapa prasasti peninggalan Sriwijaya yang berada di dalam negeri adalah prasasti Kedu dan Bukit, prasasti Talang Tua, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Apasa. Sementara itu, prasasti yang ditinggalkan di luar negeri adalah prasasti Lenggor, prasasti Nalanda, prasasti Leiden, dan lain-lain. Berikutnya, Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan maritim di Indonesia yang didirikan oleh Ken Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Sumber sejarah yang menjelaskan keberadaan kerajaan ini adalah kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang menceritakan tentang raja-raja yang memerintah Singasari. Ada pula kitab Paranotani yang memaparkan tentang misteri Ken Arok, raja-raja yang pernah memimpin Singasari. Berdasarkan Negara Kertagama adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ranguni, dan Kertanegara. Berikutnya, Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yaitu menantu dari Raja Singasari terakhir. Kertanegara Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya meninggal tahun 1309 Masehi yang digantikan oleh putranya Jayanegara. Kerajaan Majapahit meninggalkan berbagai candi sebagai produk kebudayaan, yaitu Candi Panataran, Candi Berahu, Candi Bentar, Candi Pajang Batu, dan Candi Tikus. Majapahit juga meninggalkan berbagai karya sastra seperti kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kitab Paraton, dan kitab Arjuna Wijaya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.